Episode 70. Kepedulian Nita. Nathan segera mengangkat telepon dari istrinya setelah sedikit menjauh dari ketiga orang tadi. "Halo sayang, ada apa?" Di seberang telepon, Nita masih terdiam, tidak membuka mulutnya untuk menjawab pertanyaan dari sang suami. Pertanyaan yang sangat sederhana, namun lidah Nita seakan keluh untuk menjawabnya. Wanita itu berusaha menguasai dirinya setelah menatap Sylvia yang baru saja mendapatkan penanganan dari dokter. Kondisi wanita itu semakin memburuk. Tentu saja sebagai sesama wanita, Nita tahu kondisi mantan dari suaminya itu saat ini benar-benar butuh seseorang yang sangat berarti di sampingnya, memberikan semangat untuk tetap bisa melawan penyakit yang menggerogotinya itu. "Halo, tidak ada, aku hanya rindu," jawab Nita akhirnya sambil menghembuskan napas perlahan. Di seberang sana terdengar kekehan dari Nathan, merasa istrinya ini sangat manis sekali. Nathan suka dengan sikap Nita yang posesif terhadapnya. "Aku juga rindu kamu sayang. Nanti pulang jam berapa? Kamu kan harus jaga malam ini." "Aku pulang jam 10 malam." "Baiklah, nanti aku jemput. Aku juga akan lembur sampai kamu pulang. Kalau begitu nanti disambung lagi ya, sayang. Aku sedang meeting dengan klien dari Brunei." Semoga berhasil. I love you so much." Nita menutup panggilannya setelah Nathan memberikan kissing jauh. Nita mendesah pelan, matanya menatap wanita yang terbaring di ranjang pasien itu. Setelah tadi Sylvia mengalami batuk yang mengeluarkan darah, akhirnya kondisinya drop kembali. Nita teringat tentang ucapan Sylvia mengenai keinginannya untuk meminta Nathan merawatnya di saat-saat seperti ini. Tapi, apakah Nita rela jika ia mengizinkan suaminya merawat dan menunggui wanita yang tidak lain adalah mantan kekasih suaminya sendiri? "Apakah aku terlalu jahat kalau aku tidak bisa mengabulkan permintaanmu, Sylvia?" gumam Nita. Dia harus egois. Dulu, Nita sudah banyak mengalah dengan membiarkan Nathan masih berhubungan dengan Sylvia saat ia masih menjadi istri sah Nathan. Bahkan, seringkali Nita menahan kecemburuan yang besar saat mendengar Nathan mengobrol mesra lewat video call dengan Sylvia. Lalu, apakah sekarang dia pantas disebut egois kalau tidak mengizinkan Sylvia bertemu dengan suaminya? Nita memilih segera pergi dari tempat tersebut karena memang dia harus segera kembali ke rumah sakit miliknya. Mengingat rumah sakit miliknya itu sebenarnya belum resmi berpindah tangan padanya dan Rara. Nita bahkan belum bisa disibukkan dengan penelitian ataupun segala macam yang menyangkut tentang rumah sakit. Tapi dia juga tidak berhenti begitu saja memikul tanggung jawab yang besar di pundaknya. Nita tetap harus selalu belajar dan belajar agar semakin mantap untuk menjadi penerus di keluarganya. Akhirnya, wanita itu menelpon Rara yang sepertinya sedang tidak sibuk karena tadi kakaknya itu mengatakan bahwa ia sedang ada waktu luang setelah beberapa hari lembur untuk membuat gaun pengantin yang Rara desain sendiri. "Jadi kamu jenguk si mak lampir itu? Apa kamu sehat, Nit? Nggak seharusnya kamu pergi menemui si mak lampir hanya karena ingin tahu kondisinya. Aris aja udah aku larang, kok kamu berani banget sih datengin dia? Lagian kan, dia juga udah hampir koit, masih juga gak tahu diri," cecar Rara. Nita hanya bisa diam tanpa mampu membalas ocehan kakaknya yang panjang kali lebar kali tinggi itu. Nita bahkan tidak berani membuka ceritanya mengenai kondisi Sylvia kepada sang kakak. "Apa dia menyakitimu?" Nita menggeleng. Rara meremas setir mobilnya, merasa sedikit kesal dengan tingkah laku adiknya itu. "Apa Nathan tahu kalau kamu pergi menemui wanita itu?" tanya Rara lagi. Lagi-lagi Nita menggeleng, dan hal itu membuat Rara benar-benar semakin meradang. "Jangan diulangi lagi. Aku gak mau kalau kamu dan Nathan terjadi masalah gara-gara sang mantan. Udah buang mantan pada tempat sampah. Dia juga udah dapat uang dari Aris yang lumayan banyak kok." "Aku jadi makin greget aja ya sama itu si mak lampir." Rara bersungut-sungut meluapkan amarahnya.
Siapa juga yang tidak kesal melihat Sylvia seperti benalu di hidup mereka. Seharusnya wanita itu sadar dan tidak perlu menyusahkan orang lain lagi. Keadaannya semakin parah. Aku hanya ingin melihat seberapa parah kondisinya sekarang. Tapi kamu tahu sendiri kan, kalau aku orangnya gak bakal tega melihat kondisi pasien yang seperti itu. Sylvia memang membutuhkan orang yang berarti di sampingnya, Ra. Ujar Nita. Rara langsung menoleh ke arah adiknya itu, mengerutkan keningnya semakin dalam karena mendengarkan ucapan Nita yang entah kenapa seakan membela Sylvia. Kamu beneran sehat kan, Nit? Nita menoleh dan mengangguk. Aku paham dengan pemikiranmu, Ra. Tapi aku juga seorang dokter yang sudah sering kali menangani pasien yang akhirnya meninggal. Dan setiap kali pasien itu mengungkapkan atau menginginkan hal-hal yang aneh, kurasa mungkin itu bisa jadi keinginan terakhirnya karena aku juga tahu bahwa umur mereka tidak panjang lagi. Mengingat bagaimana kondisi Sylvia sekarang, menurutku dia butuh semangat, dukungan, dan juga kasih sayang dari orang-orang sekitarnya. Kalau seandainya orang yang diinginkan tidak bisa memberikan semua itu, setidaknya aku bisa memberikan semua keinginan itu untuk Sylvia. Ujar Nita. Rara hanya mendengus tanpa menjawab. Dia juga tidak mau terlalu mengurusi masalah Sylvia lagi. Yang diinginkan Rara sekarang adalah fokus untuk mempersiapkan pernikahan mereka yang tinggal beberapa minggu lagi. Rara merebahkan tubuhnya di ranjang king size milik Aris. Wanita itu saat ini sedang berada di apartemen sang calon suami. Aris baru saja pulang dari kantor dan langsung disambut Rara di apartemennya. Kamu udah mandi? Kok cuma tiduran aja? Gak ada kerjaan emangnya? Tanya Aris yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi. Melihat Rara yang hanya rebahan tanpa melepaskan sepatu flat shoes-nya membuat Aris geleng-geleng kepala. Aku libur sehari biar gak terlalu penat dan capek. Tapi sepertinya meliburkan diri masih capek juga. Aku lapar. Makan di luar yuk. Ucap Rara bangkit dari tidurnya. Aris mengambil kaos putih polos di dalam lemari dan memakainya. Memangnya kamu lapar? Ini baru jam 5 sore. Makan malam sebentar lagi sayang. Ucap Aris mengambil CD dan memakainya membelakangi Rara. Pakai CD di kamar mandi sono, sial. Rara melemparkan bantal ke arah calon suaminya itu. Udah pernah lihat juga, mau diliatin lagi. Aris membalikkan badannya dan Rara langsung menutup wajahnya dengan bantal. Aris tertawa melihat tingkah Rara yang sok-sok jual mahal, padahal udah nahan. Tapi Aris juga udah janji sama Rara kalau dia tidak akan melakukan hubungan intim lagi kalau belum sah menjadi suami istri. Jadi makan gak? Aris duduk di samping Rara dan mengelus bahu wanita itu. Udah pakai bajunya? Iya udah. Jawab Aris membuat Rara berani membuka matanya. Ya udah, ayo makan. Udah lapar banget nih. Bawaannya pengen makan terus. Rara berdiri dan menarik lengan Aris untuk segera keluar mencari makan. Bersambung